Oke, apa kabar semuanya? Welcome to Karangjaya Production. Pada podcast perdana kali ini, gue bakal bahas seputar organisasi yang ada di Karang Taruna, lebih tepatnya di Desa Karangjaya. Sebelumnya, tentunya senang sekali pada kesempatan kali ini gue bisa menyapa para pendengar dari Karangjaya Production. Dan beberapa menit ke depan, gue bakal bahas atau gue bakal ajak teman-teman semua ke dalam obrolan santai bersama bintang tamu kita malam ini, yang salah satu anggotanya adalah dari Karang Taruna di Desa Karangjaya. Oke, mungkin buat Abang bisa memperkenalkan dirinya, Bang. Iya, nama saya Rafiuddin Syawani, biasa dipanggil Rafi. Kebetulan kalau di Karang Taruna saya jadi sebagai sekretaris. Ya, dan saya Ahmad Sufi, biasa dipanggil Sufi. Saya bagian dari anggota di Karang Taruna. Berarti ini kita sedang bincang-bincang dengan orang Karang Taruna ya, teman-teman. Iya. Nah, ngomongin tentang Karang Taruna nih, pastinya kebanyakan dari kita sudah tahu juga bahwa Karang Taruna ini sebuah organisasi yang beranggotakan pemuda-pemuda yang tinggal di daerah Karangjaya. Akan tetapi Karang Taruna ini selain perkumpulan orang-orang pemuda-pemuda, ini juga menjadi sebuah wadah atau menjadi sebuah tempat masyarakat untuk mengembangkan potensinya dan untuk mengembangkan kegiatan yang ada. Nah, khususnya di Desa Karangjaya ini. Oke, mungkin buat Bang Rafi dulu nih, Bang Rafi. Ya, Kalau boleh tahu nih, sejak kapan Karang Taruna di Desa Karangjaya ini dibentuk atau didirikan, dan alasannya itu apa sih? Kalau boleh tahu? Ya, jadi kalau pembentukan Karang Taruna di Desa Karangjaya ini di kepengurusan kami ya, kepengurusan saya itu pada tahun 2018. Ya, alasannya ya jelaslah kita ingin memfasilitasi pemuda-pemuda untuk ya kegiatan kepemudaan yang ada di Desa Karangjaya lah. Oke, berarti untuk meningkatkan SDM yang ada berarti ya. Betul. Oke, nah selanjutnya tadi kita udah bahas tentang sejak kapan didirikannya. Sekarang pertanyaannya lebih ke bagaimana sih kalau semisal ada para pemuda tuh pengen jadi bagian dari Karang Taruna itu sendiri? Ya, tentu kan ada proses rekrutmen ya, gitu. Jadi kalau kita bicara anggota Karang Taruna, ya semua pemuda yang ada di Desa Karangjaya itu bagian dari anggota Karang Taruna. Tapi kalau untuk masuk ke pengurusan tentu ada rekrutmen atau proses ya kan. Nah, itulah yang nanti kita lakukan ketika awal pembentukan Karang Taruna. Tadi Mas sendiri kemarin udah beberapa tahap ya untuk masuk menjadi sebagian dari Karang Taruna ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kan ini udah berdiri dari tahun 2012 ya. Kan? Nih kalau boleh tahu ada proyek atau kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna setelah terbentuk, dan bagaimana respon pada masyarakat terhadap kegiatan tersebut, bahwa kegiatan tersebut itu dibangun atau dikelola oleh pemuda-pemuda yang ada di Karangjaya. Ya, kegiatan awal Karang Taruna itu kita setiap tahun atau tepatnya bulan Agustus, di tanggal 17 Agustus itu kita mengadakan kayak event-event yang Pordes itu ya, kan olahraga desa. Jadi kita di situ banyak pakar olahraga yang dari sepak bola, badminton, volley, dan banyak yang lainnya. Ya itu sih salah satu. Oke, berarti tadi terkait kegiatan-kegiatan, lebih tepatnya kebanyakan di bulan Agustus berarti ya, salah satunya. Betul. Jadi sebenarnya gini, kalau kegiatan sih, jadi ada yang sifatnya memang kita ngeplot lah ya, gitu. Jadi dalam satu tahun ada beberapa kegiatan yang langsung ke masyarakat, kegiatan yang dalam tanda kutip kegiatan yang ada di desa dengan pemerintah desa gitu kan. Jadi memang kegiatan besarnya itu banyaknya memang di bulan Agustus. Ya itulah, kalau di desa itu euforia masyarakat gitu kan, terhadap olahraga masih tinggi. Jadi fasilitas itulah yang kita fasilitasi untuk mereka seperti itu. Oke, tadi kan sedikit menyinggung juga terkait kegiatan. Mungkin sebelum bahas kegiatan lebih lanjutnya lagi, kalau tahu anggota atau para di struktur organisasinya itu sendiri ada berapa orang sih, kalau boleh tahu? Ya, jadi kalau tadi kan
saya bilang kalau kepengurusan di kita itu memang kita nggak banyak, itu cuma 9 orang. Ya kita tentu punya alasan kenapa tidak banyak, gitu kan. Tapi yang 9 orang ini kita harapkan untuk jadi motor, jadi di setiap kegiatan. Tapi nanti pada waktunya tiap kegiatan itu kita akan hire anggota-anggota yang tadi di luar kepengurusan untuk bantu setiap kegiatan. Jadi sebagai volunteer di tiap-tiap kegiatan. Oke, meskipun anggotanya sedikit ya, tapi kalau semisal buat acara-acara kayak pekan olahraga desa itu mungkin banyak juga ya pemuda-pemuda yang ikut terlibat ya. Iya, jadi dalam setiap kegiatan itu kepanitiaannya ya bisa sampai 20 orang, 30 orang. Banyak kan, sedangkan kepengurusan kita cuma 9 orang. Karena tadi, ya kan yang 9 orang ini kita harapkan jadi motor. Nah nanti dia yang akan nge-hire teman-teman yang di luar. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, kalau kan tadi disinggung juga, jadi kayak nyari volunteer ya, jadi orang suka relawan. Iya. Nah itu kalau boleh tahu ada unsur paksaan kah atau semisal, gue ikut bang, kalau semisal ada kegiatan di desa gitu, buat jadi kepanitiaannya. Ya, jadi gini biasanya kalau soal kepanitiaan di desa, karena gini masyarakat desa itu semangatnya masih tinggi. Nah itu kan yang kita jadikan modal sebenarnya. Contoh untuk event olahraga sepak bola. Nah ketika event ini kita buka, banyak teman-teman tuh yang sedia untuk jadi masuk ke panitiaan. Karena gini, konteksnya ya masih keren lah ketika jadi panitia di desa kan gitu kan, untuk sebuah event besar gitu kan. Apalagi punya ID card, menjadi panitiaan, punya baju kan kita, dan mereka dapat fasilitas kan. Ya itu yang bikin kebanggaan yang saya tangkapkan ke mereka gitu sebenarnya. Oke, berarti untuk masyarakat atau warga desa Karangjaya itu sendiri ketika terlibat di sebuah kepanitiaan itu menjadi sebuah kebanggaan sendiri ya? Iya betul, jadi itu tadi saya bilang karena ya fasilitas itulah yang kita berikan ke mereka. Berarti itu tanpa iming-iming uang ya berarti? Ya, sebenarnya gini ya kan, ya memang kita nggak ada tuh berapa nanti yang dapat uang berapa, cuma memang namanya sebuah kegiatan, ketika memang kegiatan ini ada ya kan, ya pasti kita juga ada terima kasihnya, dan itu bahasanya apa ya, ganti uang rokok lah. Oh di sini tuh gitu ya, paham lah teman-teman gitu kan. Kalau saya bilang nggak dapat uang segala macam, ya terlalu munafik mungkin ya. Tapi kan tadi kita untuk mengganti ongkos bensin atau rokok. Oke, berarti untuk menjadi seorang volunteer atau ikut kegiatan di desa, bagi warga sini bukan bukan iming-iming dari uang ya. Benar. Jadi bukan tujuan ketika memang ada kegiatan nanti dapat uang sekian, gitu kan. Tapi karena mau bantu nggak kegiatan ini, oke mau, yaudah. Nah nanti dikasih kaosnya, dikasih ID card-nya. Nah nanti soal di akhir kan kita ada evaluasi masih kan, namanya kegiatan itu evaluasi surplus atau minus gitu kan. Ya ketika surplus ya itu kan apresiasi kita ke mereka. Oke. Nah kan tadi kita udah bahas tentang kegiatannya juga. Nah kalau pernah nggak sih ketika kan banyak juga ya kegiatan-kegiatannya, kalau semisal ada pernah sih dalam satu kegiatan itu ada hambatan yang lumayan susah juga ya buat dikelola kan. Saat saya observasi kemarin kan Pak Lurah bilang juga katanya orang-orang pemuda dari desa Karangjaya ini alhamdulillahnya proaktif dan produktif ya. Jadi kebanyakan orang-orangnya yang bekerja nih. Jadi ngatur waktunya tuh gimana sih kalau boleh tahu, antara bekerja terus ngurus kepanitiaannya juga? Ya itulah sebenarnya tantangannya, karena kan setiap pengurus kita dan memang punya pekerjaan utama ya, jadi bisa dibilang mengurus organisasi ini ya sampingan gitu. Tapi ketika memang ada kegiatan ya kita tahulah prioritasnya sebenarnya kan kayak gitu ya. Nah itulah yang bikin jadi saya sama teman-teman selalu motivasi, kalau bukan kita ya siapa lah yang memfasilitasi di desa ini. Sedangkan masyarakat ini semangatnya tinggi nih, budayanya tinggi ya kan, untuk adain kegiatan ini, bakatnya juga banyak gitu kan. Ya, akhirnya yang jadi semangat lagi dan bisa ngatur waktu. Nah jadi kalau semisal
kan tadi dua permasalahannya nih. Kalau semisal tantangannya gimana nih? Kalau ketika entah itu saat berorganisasi maupun ketika sedang mengadakan kegiatannya. Ya biasanya kita izin sih, ya. Jadi kalau kegiatan pasti izin, ya kan, apalagi kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kenapa izin? Jadi masyarakat desa itu ya kekeluargaannya tinggi, ya kan. Nah tapi nggak sedikit juga ada gesekan-gesekan yang sebenarnya itu umum lah ya, saya pikir itu umum. Nah itulah yang jadi tantangan ketika kita mau mengadakan kegiatan. Gimana nih, jangan sampai tujuan utamanya silaturahmi tapi nanti malah akhirnya seperti yang tidak kita harapkan gitu kan, ada gesekan lah, inilah itulah ya kan. Oke kan tadi disinggung juga udah gimana sih cara menyelesaikan permasalahannya dan tantangannya Nina, dan kalau boleh tahu nih bagaimana sih kalau orang Karang Taruna di Desa Karangjaya ini ketika ingin mempererat silaturahmi atau mempererat hubungan dengan sesama anggota maupun sama volunteer atau para pemuda yang ada di desa itu sekarang caranya kayak makan bareng atau lain sebagainya, gimana tuh boleh tahu? Ya biasanya gini lah, jadi ada namanya upgrading lah ya, mungkin teman-teman tahu ya. Jadi ya setiap kepengurusan itu punya caranya masing-masing. Kalau untuk desa di desa itu ya kita ngopi-ngopi bareng lah, kita makan-makan. Kalau di sini liwet ya bahasanya, kita liwet bareng. Ya itu sebenarnya upaya kecil tapi ya bikin kesan, jadi bikin kekeluargaan dapat lagi. Dan biasanya kita di tiap kegiatan ya pastilah kayak gitu tuh jadi tradisi wajib sih kalau udah makan-makan bareng. Berarti kalau di Karangjaya itu sendiri untuk menyatukan chemistry ya Pak, menjadikan persaudaraan kumpul ya. Dengan cara sederhana banget berarti ya, hanya sekedar ngeliwat sama kopi-kopi ya. Itu berarti jadi acuan juga nih bagi masyarakat yang ada atau para pendengar di podcast pertama kali ini. Jadi kalau semisal untuk mempererat silaturahmi itu dengan cara sederhana, cukup dengan berkumpul, mungkin dengan makan-makan dan juga ngopi bareng. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, kalau semisal kan ini bisa dikatakan Karangjaya itu perbatasan ya dari Bekasi dan Kota Karawang ya, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang ya lebih tepatnya. Nah itu apa ya, teknologinya itu udah merata belum sih Bang, kalau boleh tahu? Ya sebenarnya sih gini, kalau kita bicara teknologi yang seperti apa dulu kan gitu. Jadi kalau kita bicara teknologi secara luas, ya kita sederhananya komunikasi lah ya, atau ya kalau secara mengkerucut teknologi seperti apa nih maksudnya? Teknologi seperti apa ya? Di sini masih senang bermain kayak media sosial gitu. Oh iya. Berarti kalau yang kayak gitu, saya rasa sih hampir semua generasi milenial ya. Ya kan, yang penting ada smartphone-nya, akses internetnya bagus, ya sama sih sebenarnya. Berarti meskipun bisa dikatakan perbatasan, tapi penyamaan antar teknologi itu alhamdulillah ke sini udah nyampe ya Bang. Oke, sebenarnya banyak sekali sih pertanyaan dari saya terkait podcast pertama kali ini, akan tetapi karena durasi kita udah lumayan lama juga, nah dan tentunya banyak juga yang ingin kita bahas. Mungkin untuk pertemuan pertama ini atau podcast pertama ini cukup di sini. Untuk selebihnya kita lanjut lagi di podcast selanjutnya.